ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن يملأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah Kawula, Mbah Nazir sing gadah akibat ngembahno Mbah Ali Qaisar. Terus Mbah kula asli niku Mbah Nazir niku. Terus Mbah Ali derek-derek ngaku dadi mbah akhire. Terus Hafi niki ngaku-ngaku kaya dulur kaya bulik. Terus niki grupe wong tukang ngaku niki. Mengenai wali kula gadah resep. Nah, saged nglampahi ini langsung dadi wali. Tunggal niku diamu ibojo niku. Terus menurut konsensusnya para wali itu paling efektif diamuk bojo. Itu banyak cerita. Kalau gadah kitab namanya As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari diamuk ibojo. Ini wonten wali ini bojone itu judese ra karuan, pol judese. Ini mboten dipegat. Padahal waline niku sugih gadah murid kuwatah sing sugih donatur. Alasane niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi disabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah kados wong wedok. Dados wonten surat teng Quran ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh ibu juri nurutane. Allah niku putrine Sa'labah. Gadah garwa sing lakoni sumpah dzikir. Wau dari Mas Hafi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Dzihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut dzihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi dzihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khaulah. Dibantah terus akhirnya khaulah niku matur, ya Rasulullah jenengan tak lapor Allah. Jenengan Kanjeng Nabi kekasih Allah pe dilapor Allah. Nek ora wong itu mboten saged. Terus khaulah niku sujud teng pangeran nglapor Kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi niku gak ada hukum sing mboten sesuai aspirasi perempuan. Terus sampai wonten surat asmane surat napa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah, wong wedok sing bantah bojone sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Atas ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti mbek pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane khaulah nak dzihar niku mboten sami kalian tolak. Dados mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten, nak didemo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah mboten nggih dirafa. Terus niki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fakir kata semboten kiat. Karena wis fakir jebule ra wali mriki grembeng terus. Tapi dari sekian niku sing kula pesen tenggene semua yang hadir teng mriki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ngeten. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Dados Allah niku mboten ngendikan ihdinas shiratal mustaqim shiratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau niku mboten, tapi ngendikane shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Hingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Haq, kenang Mbak Dalhar, Mbak Rahman ngantos Mbak Ro'ub, Mbak Maksum sedanten wau.
77 wali wau niku satu keharusan. Karena berkah wali niku nggih lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatanipun Badalar niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku. Wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU iku nak wiridan la ilaha kok gedak-gedek iku maksude piye? Sanate piye? Hadise ana ta ora nak ngafalno la ilaha gedak-gedek. Singkat cerita sing terkenal niku. Pas Basul Masail mboten enten jawaban wonten kiai disuguhi kopi. Kopine sik anget diombe mbek masyaallah enake. Jadi gedak-gedek itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedak-gedek nih. Wong ngombe kopi keenakan ya gedak-gedek. Lah nak ngono wong muni la ilaha gedak-gedek ya saking nikmati. Terus memang wali nggih kata sing lucu mboten jelas mboten model perilaku niku mboten. Tapi itu yang menjadikan ya mbak ini para pangeran. Wonten wali mali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau aja eling wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirane kok nak tuwa ana sing ngrumat. Paling enggak anak saleh iso ndongakno. Lalu ada keinginan. Selalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak, suami butuh istri, istri butuh suami, seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Cara bahasa ini qiyamuhu binafsi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten to. Mergo ora wali. Lah nek ora wali terus kegiatane fal wali. Lah kalau siji sementing ora ning omah ora ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa coba? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa coba? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Oh, itu luar biasa. Itu Abu Yazid tak ngelem. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didhawuhi Mas Safi jaris terkenal ngalim, ini menisan nyetok alim. Nak menawa pernah ponaan do isin ra ngalim, ini penting. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughaladah. Mboten haram mughalad, mboten mughalad tak tambah tak kersane. Haram hurmatan mughaladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Buat terima ngersul, ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu nggak bener, nggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi nggak mau Mekah. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya, masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau nggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu kal ghairi. Saya ini paling risau sama nanti calon presiden itu gak dipilih wis susah. Dicaleg gak dipilih wong wis susah. Kene bojo wong ya gak ngakoni nek iku ayu wis susah, padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya Hafiz dolan yang pojok-pojok Magelang kesana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursyid jira diketahui itu mesti isin. Mesti isin.
Orang itu kalau nggak diakui itu isen. Sampeyan duwe mobil Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong, "Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti isen." Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pring terus udang, "Le, teng pundi?" Mesti isen. Karena nggak diakui eksistensinya. Kafil ya kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae terus abal-abal cek top kula lah pokoke cek top kula. Mboten apa-apa nek kalian. Mboten kelas lah. Andene wiridan suwengi 40 dina mek kula rawidan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim gitu tuh. Jadi innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jenengan nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, yo tersinggung. Padahal ya semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat, kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya kata Allah. Terus susah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim lebih sakit guyu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau seneng. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan itu mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan geleme tahlil banter nek ana berkate wong NU kelakuane. Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya gak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu gak jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 isitati ayam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran hibur kanjeng Nabi wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka basu'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean itu misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa, kafir mursyid darani ra mursyid itu tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Lah saniki mboten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak rono sing sowan, rono sing salam templek. Wah iku sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rono sowan gak masalah, rono hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut, Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko, nak sing teko akeh seneng, teko sithik gremeng-gremeng niku buatan wali nih, yakin buatan wali. Nah jadi wali tak beredel tenan itu nggak bener itu mesti lewat belakang. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kalau buatan ngomong matur kata-kata, kalau mriki nggak asline nggak tahu. Cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing mutur mbah, jadi kalau buatan wani muni dolim. Kalau terdolimi tapi ra ono sing dolim, mergo ora ngatur mbak. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ilmiah, kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahil hujjatul
Baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Baligh itu yang klimaks, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh ta jelas mandine jelas kesele. Mohon mboten. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula ya Mbak Mun sampeyan. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi duwe ora Musnad Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon itu donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa itu Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Pancen kula gojlok ben kok terus ngaji Musnad Ahmad mbek kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek lah. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin ishtaro abdan min khalisi malih bidzahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis tak jotosi ora waras gitu. Kemudian Nabi mencontohkan wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nursalim atau Gus Baha mengenai beberapa jalur menjadi waliullah. Di antara yang pertama, catatan yang kita sudah catatkan adalah yang pertama, yaitu cara menjadi waliullah adalah wali jalur diamuk bojo atau wali jalur menyabari istri. Nah, inilah kenapa perempuan itu sangat sangat hebat, karena Nabi saja didebat, Nabi saja di demo, diprotes, bahkan sampai dilaporkan kepada Allah, dan hanya wanita yang mampu melakukannya, yang mana Allah saja diprotes sampai turun surat Al-Mujadilah. Nah, itu berkat protesnya perempuan. Nah, ada seorang wali yang menjadi waliullah karena menyabari istrinya,
di mana ada pernyataannya, yaitu perempuan ini sangat berbahaya, nanti kalau dicerai itu mudaratnya akan kena orang lain, sehingga akan menjadi berat bagi dirinya yang kelak menjadi suaminya, maka biar saja, tidak perlu dicerai. Nah, itu adalah seorang waliullah yang mempunyai istri yang sangat cerewet ataupun sangat, ya pokoknya harus sabar-sabar mempunyai istri yang seperti istrinya waliullah itu. Tapi ternyata menyabari istri itu bisa menjadi jalur untuk menjadi waliullah. Kemudian wali jalur fakir, ini banyak orang yang tidak kuat, dan beberapa jalannya para wali Jawa yang bahkan itu lucu-lucu, bahkan sampai wali itu tidak pasti ngalim, ya, tidak pasti dengan cara alim atau dengan cara ibadah yang khusyuk dan lain sebagainya. Termasuk wali yang ada di Jawa ini, ada yang menjadi wali karena menjadi penyebab asal muasal zikir dengan menggelengkan kepala, yakni ketika Basul Masail sedang bingung, sedang pusing itu kenapa mandek, ya, sampai mandek itu, kemudian ada seorang wali itu ke tengah Basul Masail itu dengan disuguhi kopi, dan ketika meminum kopi tersebut dia menggelengkan kepala, yang artinya begitu menikmati kopi tersebut, sehingga menjadi penyebab bahwasanya zikir dengan menggelengkan kepala itu berarti menggelengkannya itu ya karena menikmati, saking menikmatinya zikir tersebut. Nah, itu juga termasuk salah satu cara atau jalur menjadi waliullah. Kemudian wali jalur rasio atau mempunyai akal yang bayinah, termasuk wali yang punya sudut pandang hebat seperti Abu Yazid Al-Bustami, di mana beliau itu mempunyai sudut pandang bahwa Allah itu tidak butuh manusia, tetapi kenapa Allah terus menerus memberi kita sebagai manusia itu nikmat, memberi rezeki dan memberi segalanya, padahal Allah itu tidak berharap apapun pada kita, yang mana intinya adalah Allah itu maha ikhlas. Dan kemudian termasuk seperti yang hal ini termasuk seperti yang dilakukan oleh Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu menjadi seorang waliullah ataupun seorang rasul yang tentu saja nabi itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang wali. Dan Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilur Rahman karena mempunyai sudut pandang bahwa Allah itu yang punya segalanya, tetapi kenapa tidak diakui dan tidak disembah. Maka beliau itu merasa tersiksa, kenapa orang-orang itu tidak mau menyembah Allah, padahal Allah itu yang punya segalanya dan yang mempunyai hak atas segala sesuatu, tapi kenapa tidak disembah. Nah, itu akhirnya Nabi Ibrahim kenapa diangkat menjadi Khalilur Rahman, karena mempunyai sudut pandang seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad yang diangkat sebagai Sultanul Anbiya, ya, pemimpinnya para nabi, itu mempunyai sudut pandang bahwasanya salah satunya yaitu beliau itu akan merasa tersiksa apabila ada yang menganggap Allah itu capek, sehingga hari Sabtu atau hari Sabat itu dipandang sebagai hari istirahatnya Allah. Nah, dengan cara pandangnya seperti itu, Nabi itu merasa istilahnya itu merasa miris, merasa tersiksa, kok ada yang menganggap Allah itu capek, padahal Allah itu kan tidak capek, ya, tidak butuh makan, tidak butuh minum, kok dianggap sebagai Allah itu capek, dan Allah butuh waktu istirahat yaitu hari Sabtu atau hari Sabat. Nah, itu termasuk salah satu sudut pandang kenapa Rasulullah Muhammad itu diangkat menjadi seorang Sultanul Anbiya ataupun pemimpin para nabi. Kemudian ciri utama waliullah adalah merasa tersiksa jika ada yang salah pemahaman pada cara mensifati Allah, atau Allah itu dipandang dengan cara yang salah, padahal Allah itu kan mudah dipahami. Dan ciri-ciri waliullah yang lainnya yaitu bahwa punya kemampuan pemikiran yang bayinah, yang jelas, dan punya kemampuan menjelaskan Allah itu dengan kesederhanaan, menjelaskan tentang kehebatan Allah dengan cara yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh orang lain. Itu termasuk salah satu ciri-ciri waliullah. Kemudian yang terakhir adalah pemikiran bahwasanya kamu itu waras atau tidak.
semua ini ciptakan Allah, semua ini punyanya Allah, dan semuanya difasilitasi oleh Allah. Tapi kenapa kamu tidak menyembah ataupun kamu bahkan menyembah yang selain Allah? Nah, pemikiran seperti itu menjadi pemikiran yang sederhana namun sangat bernilai ketauhidan yang tinggi, sehingga itu adalah sebuah cara pemikiran yang menjadi ciri-ciri para waliullah. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan atau catatkan dalam kajian kita kali ini bersama dengan Gus Baha, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, semoga menjadi berkah dan berkahi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.